poster cetak ya atau digital? Poster cetak lah. Oh iya, oke. Itu sebenarnya hampir sama kayak yang di IG berarti ya, yang kita posting pertama. Iya. Kita tampil di masing-masing ini aja. Oke, nanti habis ini mungkin kita bikin versi ukuran ininya, terus distribusi dari gimana tuh ya? Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sementara dari sosmed sama website itu dulu. Kemudian yang kedua, ini acara jalan dinner Fun Night sama acara yang lain. Dr. Rifa sama Dr. Kuku ya. Nanti ada update-nya dari Rifa, Dr. Kuku. Pagi Dok Hano. Pagi. Dok, boleh izin share screen untuk melaporkan progres perkembangan diskusinya kami. Silakan. Izin ya Dok, mohon maaf. Oke, izin untuk JKIM dari divisi acara panitia JKIM. Di sini memang tema utamanya adalah shaping the future of vision. Jadi kalau kita bicara mengenai shaping berarti kita ada di kondisi sekarang, tapi kita melihat ke depan untuk memprediksi kira-kira dalam hal ini adalah apa yang akan ada di dokter-dokter yang berada di cabang-cabang dari JEC itu sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan tidak harus laki-laki dan perempuan, tapi kita bisa masangkan manajemen dari sekretariana, jadi kemungkinan besar kita nggak memilih ini Dok. Kemudian yang nomor 2, dance in jazz di sini adalah stage act berupa dance dengan sedikit storyline. Ciri khasnya adalah dancernya itu menggunakan masker seperti ninja, makanya mereka menyebutnya sebagai king jazz. Mungkin bisa digabungkan dengan leisure show, tapi memang penggunaan digital backgroundnya tidak terlalu banyak. Kami lebih menyarankan untuk menggunakan Dwiki Enterprise. Di sini saya mau izin memutar video. Di sini stage act-nya adalah suatu dance. Ini location-nya mungkin masih to be discussed. MC-nya bisa male female dari dokter-dokter JXC saja. Band-nya ada 2, yaitu yang pertama band itu untuk mengiringi tamu-tamu untuk dinner, untuk meningkatkan atmosfer. Kemudian yang setelah dinnernya selesai, ada band lagi untuk menyelesaikan malam tersebut gitu. Di sini band yang kami ajukan adalah Nonaria Band untuk menemani makan malam, dan untuk menghangatkan suasana adalah The Soulful Band. Ini Nonaria Band. Sorry, ini harusnya video. Ini band ini punya 2 format. Format yang pertama adalah intimate format, cuma terdiri dari 4 orang saja, keyboard, violin, snare, sama bass. Yang kedua adalah festival format, ada 3 orang tambahan brass session yang bawa trompet, saxophone, sama clarinet. Jadi mereka membutuhkan untuk technical supportnya adalah 2 mereknya Shure mikrofon, 1 bassline, 1 violin line, dan 4 monitor. Kalau misalkan dengan festival format tambah brass section, mereka minta tambahan 1 monitor dengan 3 Shure mix. Rider ada, tapi sudah kita hitungkan di budget list nanti. Kemudian untuk The Soulful Band sendiri, ini band yang ini juga harusnya video. Ini ada 3 penyanyi utama. Biasanya mereka menampilkannya kebanyakan laki-laki, tapi mungkin nanti kita akan diskusikan apabila misalkan DOD minta ada penyanyi perempuan atau bagaimana. Kemudian ada keyboardist, gitaris, bassist, dan drum. Durasinya 1,5 jam. Rider juga sudah kami hitungnya di budget list di slide di bawah. Cocok sekali untuk menemani dinner ini ya, para ini ya, peserta ya, gitu. Ada alternatif. Ini bagus sih, cuman kita harus menghitung juga budgetnya. Yang alternatif yang kayak bandnya Dr. Manda, Dr. Elias, kira-kira masuk nggak? Itu kan jadi kayak SPM kita juga gitu. Kurang masuk ya? Sepertinya bagus sih ya, cuma Nonaria ini sudah profesional sekali Dr. Nano, dan jazznya itu benar-benar bukan kayak biasa yang kita dengar gitu ya. Dan dia juga bisa nyanyi kayak lagu-lagu kayak Give Me Nasi Goreng yang Belanda atau China gitu. Jadi banyak lah gitu yang bisa dilakukan, jadi bukan cuma lagu bule doang gitu. Dan ini memperkenalkan juga jazz Indonesia sama ini ya, para pembicara luar gitu ya. Jadi mereka tahu gitu jazz Indonesia itu keren gitu. Kalau Soulful Band
Soulful Band ini dia lebih ke top 40 Dr. Evrano. Jadi kayak ya I Will Survive dan lain-lain gitu. Yang bisa mengajak para pembicara itu untuk bisa mungkin game kayak yang dulu yang waktu Jekim lalu Dr. Nano mungkin ingat yang penyanyinya perempuan. Oke. Itu. Tapi kalau Nonaria dia tidak bisa interaksi sama pengunjung gitu ya, untuk bisa. Yang kayak pupuk keluarga itu apa namanya? Dokter Sandi, saya lupa. Itu yang Ya mungkin konsepnya kayak ini loh Mas, yang kalau kita kan kalau di PIT sih memang sebenarnya itu yang kayak acara puncaknya, misalnya kayak kemarin mereka ngundang di Jogja Sila on Seven, ibaratnya kayak itu acara yang diberikan kepada seluruh peserta gitu ya. Tapi memang di sini kita menjadi apa? itu maksudnya kita ke opening kan kalau itu. Nah kan beda Mas, opening itu kan maksudnya tadi opening itu kan lebih bersifat scientific gitu loh, itu kan bersifat dalam bentuk ilmiah. Mungkin yang kalau dimaksud di sini sama Budia kan tadi yang acara seperti itu ya Bu ya, apresiasi dalam acara non ilmiah kan yang selama ini Jejen kita tidak pernah buat sebenarnya buat peserta. Intinya yang for fun lah dong. Iya. Dan mereka Jadi ya, refresh gitu kan. jadi ibaratnya kayak yang kita tadi sih memang butuh budget, butuh waktu yang memang belum tentu bisa diaplikasikan, cuman kita bisa coba lihat sih opsi itu karena itu bisa menjadi kayak daya tarik juga ya, karena kan misalnya kalau PIT saya tahu sih PIT itu kadang-kadang cuma kayak pertemuan kumpul-kumpul, cuman jadi kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kita tempatkan di sisi yang di Emerald itu kan ada sesi yang mungkin jadi satu hari, karena satu hari itu gabungan antara sesinya dari sisi refleksionis, mungkin dari sisi Irofit dengan si Pani. Itu di sisi yang general. Mungkin kalau di sisi yang satu lagi yang di J, jadi kita coba bikin sih beberapa simulasi dengan pembicara itu di 15 menit atau di 12 menit mungkin. Kalau kemarin terakhir kali ini baru ada highlightnya, kira-kira topiknya apa dengan opsinya. Kita ada sempat rapat satu kali sebelum rapat ini dengan yang lalu dengan Prof. Peggy. Ini kalau yang di J itu mungkin kamu ambil spesifik khusus terkait dengan legal. Jadi ini terkait dengan keamanan data pasien di secara terkait dengan sistem dari yang kita miliki, kemudian legal dan ethical consideration-nya, dan mungkin nanti ada satu lagi kalau misalkan fokus di legal itu kira-kira dari aspek tuntutan kalau yang apapun itu nanti kita masuk. Dan biasanya sih kelihatannya kalau lihat beberapa pas event mungkin ini adalah part yang kelihatannya nggak sering dibahas ya terkait dengan aspek hukumnya atau aspek legalnya, atau juga bisa disampaikan dari perspektifnya IGN industri terkait dengan aturan itu bisa juga langsung kita dapat lihat ini adalah bicara dari luar. Kemudian yang itu terkait dengan ini mungkin formatnya belum komplit, sorry. Ini terkait dengan role-nya dari sisi aplikasi ya, terkait dengan human capital management. Nah ini topik tentang si Helen. Kemudian sesi berikut itu terkait dengan balik lagi dari aspek di pelayanan, dari aspek patient centered eye care management. Jadi terkait dengan patient education sama engagement strategisnya, ini kita ekspektasinya itu kita bisa dengar pengalaman dari rumah sakit lain, gimana caranya mereka melakukan ini. Kemudian terkait dengan journey time management atau waiting time management. Kemudian untuk yang berikut itu terkait dengan strategi-strategi untuk